ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, duduk kita di sini bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab istihbab ziyaratul kubur li rajuli wa ma yuqalu lahu dhair. Wa ma yaqulu lahu dhair. Bab disunnahkan, dianjurkan ziarah kubur li rajulin bagi si laki-laki, dan apa-apa yang bersamaan dengan orang yang zair. Zair ni orang yang berziarah. Jadi ziarah itu praktek atau amaliyah. Sedangkan zair itu orang yang melakukan ziarah. Kita dah lama juga tak ziarah kubur ya. InsyaAllah mudah-mudahan sebelum Ramadan kita buat lagi insyaAllah. Kalau tak ada donaturnya lagi, kita cari donatur lagi. Kita undang donatur-donatur yang muhsin-muhsin. Kalau tak juga ada, minta ke Allah Ta'ala donatur yang baik insyaAllah. Kadang orang ni donatur tu ada maunya juga. Apalagi kalau kan pilkada tu banyak yang kan mau jadi donatur. Tapi tentu kalau itu kita manfaatkan ya bisa saja, cuman tak kobek kaki kita. Nah, biarlah selesai pilkada ni. Nah, nanti tu baru banyak mukhlisin lahuddin nanti itu tu. Tapi kalau kini itu payah mencari mukhlisin lahuddin itu. Ya, nanti kita cari donatur-donatur yang mudah-mudahan Allah berikan ya para muhsinin yang baik untuk membantu kita insyaAllah. Menjelang Ramadan mungkin kita buat sekali lagi untuk ziarah insyaAllah. Ini ada ziarah kubur. Hadisnya sahih. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Imam Muslim. Hadis ini tak bisa dibantahkan, hadis tentang ziarah kubur. Maka bagaimana kita akan mengatakan peziarah kubur itu dengan kalimat kuburiyun, penyembah kubur, sedangkan hadis sahih ada. Hadis Nabi ada menjelaskan tentang ziarah kubur. Kan kawan-kawan kita Salafi Wahabi mengklaim kita ni disebut, bukan mengklaim, menyebut kita, memfitnah kita dengan sebutan kuburiyun. Kuburiyun tu kasar tu Pak. Kuburiyun tu sama dengan penyembah kubur itu. Nah, penyembah kubur tu sudah bagian daripada riddah itu. Bab riddah, apa riddah itu? Murtad. Akankah kita biarkan saja mereka menuduh kita sebagai murtad? Dituduh dia orang awak murtad untuk aja awak tu bongak awak namanya. Ridha itu mereka menuduh kita. Apa itu orang-orang sufi, apa itu orang-orang mazhab Syafi'i? Mereka kuburiyun. Kuburiyun itu penyembah kubur. Adakah kita yang mentuhankan kuburan? Adakah kita yang meminta kepada kuburan? Tidak boleh.
Tidak ada kita yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita mengapa? Ziarah kubur. Oh itu tuh boleh. Ya mana dalil? Ini dalil. Hadisnya sahih, Nabi menganjurkan, dan sebentar lagi akan kita kupas hadis tentang ziarah kubur. Nah jadi jangan kita biarkan saja orang mencap kita kafir, orang mencap kita murtad. Ya setidaknya ada perlawanan di dalam hati kita, kita benci dengan kalimat yang mereka ucapkan. Untung-untung ya, makanya kalau kita menuduh orang dengan tuduhan yang seperti itu, dua kemungkinan. Imma kemungkinan itu memang jatuh kepada orang yang kita tuduh itu. Jika tidak berlaku, maka sebutan yang kita sebut itu akan jatuh kepada diri kita. Kita tuduh orang Dajjal, ternyata orang bukan seperti sifat Dajjal itu. Kita sudah tuduh orang Dajjal, maka sifat Dajjal itu akan kembali kepada kita. Kita tuduh orang kafir, padahal dia muslim, taat, ibadah dia, maka kekafiran itu akan kembali kepada kita. Itu kata baginda Nabi kita SAW. Maka hati-hati kita dalam berucap. Jangan mudah kita mengkafirkan orang, jangan mudah kita mendajjalkan, apalagi meyahudikan orang. Orang mukmin waktu itu Yahudi kata kita, itu tak boleh. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin beliau ada menjelaskan ini. Ada orang ni kita tak suka dengan tabiat orang ni. Tak suka kita dengan tabiatnya. Tiba-tiba dengan syahwatnya, dengan nafsunya terlampau mengebu, kita mengatakan, Yahud, kata kita, Yahudi, kata kita. Padahal dia mukmin, dia salat, dia puasa Ramadan, dia zakat. Kita kata, ya Yahud. Yahudi yang kita lontarkan kepada dia itu kembali kepada kita. Maka hati-hati betul dengan kalimat-kalimat yang mengkafirkan, kalimat-kalimat yang memfasikkan, kalimat-kalimat yang membuat kita keluar daripada Islam. Hati-hati untuk mengucapkan kalimat itu. Nah, bab istihbab ziaratul kubur. Ini tentang sunnahnya ziarah kubur. Ini dalil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam Nawawi itu suka ziarah kubur. Jadi kalau ada kawan-kawan kita Salafi, Wahabi baca kitab Imam Nawawi, kemudian dia tidak suka ziarah kubur, berarti dia melompati bab yang ada di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin sendiri, Imam Nawawi menulis bab istihbab. Satu bab bahkan. Di dalam satu bab hadis-hadis tentang ziarah kubur dimasukkan oleh Imam Nawawi. Ini tanda Imam Nawawi juga berziarah ke kuburan. Jadi ziarah kubur itu bukannya amalannya orang awam, bukan amalannya orang jahil, tapi amalannya orang alim. Imam Nawawi, siapa yang tak kenal dengan Imam Nawawi? Dimanapun kitab Imam Nawawi hari ini di dunia ini dibaca oleh orang. Dengan minhajnya, dengan Riyadhus Shalihinnya, dengan Arba'in Nawawi, apalagi kaum-kaum Salafi pun membaca kitab Arba'in Nawawi. Riyadhus Shalihin pun dibaca oleh kawan-kawan itu. Cuman syarahannya berbeda dengan syarahan yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi buat bab, mereka lain dengan babnya. Imam Nawawi buat bab istihbab ziyaratul kubran Nabi. Bab disunahkan ziarah ke kuburan Rasulullah. Diganti bab itu dengan bab istihbab ziarah masjid Nabi. Itu jelas kitabnya itu. Saya punya kitab Riyadhus Shalihin ini, teman saya baru beli kitab. Kita coba cek, kita adukan, berbeda. Nah, akhirnya kita bawa ke Syekh. Waktu itu saya mengaji waktu itu di Mesir, saya ngaji Riyadhus Shalihin di Mesir dengan Syekh Abdullah Ahmad Hajin. Kemudian saya tengokkan ke beliau, ini punya saya Maulana. Jadi kata kawan saya tadi, ini pula punya saya. Mana yang benar? Jadi cetakan beliau cetakan lama. Syekh Abdullah Ahmad Hajin punya beliau cetakan lama. Beliau ngaji itu dah sekian puluh tahun yang lalu. Beliau tengok, nah kata beliau, ni punya saya, ni di kitab ini, ni dia yang asli. Memang seperti inilah ibarah tulisannya Imam Nawawi. Ziarah masjid, ziarah kuburan Nabi. Disunnahkan ziarah kuburan Rasulullah, bukan masjid Nabi. Nah, hati-hati, kitab-kitab pun dah banyak dipalsukan oleh kaum-kaum Wahabiyin dan Salafiyin. Jadi mereka di dalam kitab mereka berjudul babnya itu ziarah masjid Nabi, sedangkan di kitab saya judulnya itu bab ziarah kubur Nabi. Beda kubur dengan masjid. Mereka ini karena anti dengan kubur, mereka buat masjid. Kalau masjid, ziarah masjid,
Ya berarti masjid itu saja tanpa mengucapkan salam ke Rasulullah. Sedangkan isi bab itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masuk masjid Nabi itu ada adabnya. Masuk masjid Nabi mulailah dari pintu babus salam namanya. Kalau perempuan tak boleh masuk pintu babus salam. Dia dari samping dia, dari arah pintu Jibril dia. Kalau laki-laki dari pintu babus salam. Masuk pintu babus salam. Salat sunat tahiyatul masjid pertama, kemudian setelah itu baru berjalan di hadapan. Berjalan di hadapan ke arah pintu Jibril atau ke arah Baqi', di situlah kita berjalan. Ke kiri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang khusyuk khudu orang-orang yang datang ke Madinah ya sekadar mengucapkan salam. Bagaimana tidak? Ya Nabi SAW mengatakan manzara qabri inda mautihi wajabat lahu syafaati. Satu riwayat hadis, siapa yang menziarahiku ketika aku meninggal dunia, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Satu riwayat hadis, manzara qabri inda mauti faka'annahu zara. Kata Nabi SAW apa? Siapa yang menziarahiku ketika aku mati, maka dia sama menziarahiku inda hayati, ketika aku hidup. Makanya orang ramai itu ziarah ke makam Nabi SAW. Saya mengambil kesempatan selalu jam 2, jam 3 malam. Jam 2, jam 3 agak kosong. Bukan kosong, bukan tak ada orang, ada. Tapi tidak begitu berdesak lah. Masih bisa kita berjalan dengan pelan. Kemudian kita mengucapkan salam. Kemudian kita berdoa dan bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sama dengan berziarah berjumpa ketika Nabi masih hidup dengan menziarahi Rasulullah ketika Nabi waktu hidup dengan menziarahi Nabi hari ini sudah wafat dan meninggal dunia. Jadi ziarah kubur itu perkara yang disunnahkan adanya, dan bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya wajib. Ya, bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya wajib, ya, itu kepada makam atau kuburan daripada ibu bapa ya, atau saudaranya. Itu pendapat Imam Abdul Bar, wajib hukumnya. Ini kalau ada kita punya orang tua yang sudah wafat tapi tak pernah kita ziarahi ibu bapa kita, maka kita masih dianggap sebagai hamba yang pendosa. Nah, begitu dia. Itu menurut Imam Abdul Bar. Jadi menurut Imam Abdul Bar bahwa wajib bukan sekedar sunnah, padahal para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahawa itu hukumnya sunnah ziarah kubur, tapi menurut Imam Ibn Abdul Bar adalah hukumnya wajib. Jadi kita orang tua yang sudah meninggal dunia, setidaknya kalau jauh sekali setahun ziarahilah. Ya, kalau dekat, ambil hari-hari yang bagus itu, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i atau imam-imam atau para salafus saleh, mungkin dengan di hari Jumat atau mungkin di hari Isnin atau mungkin di hari apa lagi ziarah. Ada hendaknya ziarah kalau itu dekat mungkin sekali sebulan atau sekali seminggu. Kalau tidak, kalau jauh, ambil peluang sekali setahun ziarahi makam kedua orang tua kita atau sanak famili kita. Nah, begitu. Harap dia dengan doa kita, harap dia dengan kunjungan kita. Bahkan dalam kitab Makanil Ilmi wal Ulama, pernah saya baca, pernah saya belajar dulu waktu di Mesir, itu tuh seperti orang yang menziarahi kubur itu, orang yang berada di kubur itu seperti orang yang didatangi oleh kekasihnya, oleh temannya yang sudah lama ia tak jumpa. Seronok, senang betul hati. Itu dalam kitab Makanil Ilmi wal Ulama itu. Dan bahkan yatasaalun, orang-orang yang ada di kubur itu bahkan saling bertanya, itu siapa yang datang? Itu siapa si fulan? Itu siapa si fulan? Oh, itu adalah anakku, itu adalah si fulan, itu adalah keluargaku, itu adalah tetanggaku. Begitulah mereka membanggakan orang-orang yang menziarahi mereka. Awak kini dia alun tarasa, dia masih hidup Pak Ibu. Kalau tak percaya, matilah lu pun tak percaya. Kini kau dia alun yakin percaya lah, mungkin cuma alun yakin betul lah kan, percaya ya oleh percaya, cuma alun yakinnya belok lah mati besok lah diziarahi lah, kami ziarahi pula besok. Ya. Jangankan itu, di dalam kitab Makanil Ilmi wal Ulama, saya alhamdulillah khatam bab itu dengan masyaikh ngaji dia. Jadi jangankan itu, ada saja orang yang mengucapkan salam, orang lewat mengucapkan salam, yang ni macam ni kita dirubah ni
makam ni, kuburan ni, ada orang lewat, dibuka kaca mobilnya, diucapkannya salam, assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua orang-orang yang di sana tu senang, seronok mereka. Ya Allah, mana orang-orang saleh di antaranya akan membalikkan doanya, akan berdoa pula kepada Allah, akan berdoa pula kembali kepada Allah untuk orang yang mengucapkan salam itu. Makanya Nabi menganjurkan, bahkan dalam sebuah salam semua mazhab, ketika kita melintasi sebuah kuburan, dianjurkan kita membaca salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Selamat untuk kalian. Yang malaikat yang awalnya mengazab tadi, yang memukul, yang mencambuk tadi, itu berhenti disebabkan karena ikut menjawab salam daripada orang yang mengucapkan salam. Nah, begitu kata di dalam kitab Makanil Ilmi wal Ulama tadi. Jadi, ketika kita lewat assalamualaikum, selamat kepada kalian ya ahli diyar. Hai orang-orang yang di kuburan, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami pun akan menyusul sebagai. Kemudian apa? Allahumma ufir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Terhenti. Itu mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah dikuburkan di tempat itu. Maka kita ketika Imam Nawawi ziarah ke Mesir, Imam Nawawi kan dari Syam, dari Syria. Imam Nawawi nampak kubah mazhab. Kubahnya Imam Syafi'i itu tinggi. Sampai hari ini tinggi betul. Dulu kan belum banyak bangunan tinggi-tinggi. Jadi dari Giza, ada Giza namanya, daerah Giza Piramid hari ini itu dari situ Imam Nawawi sudah nampak ke arah Masjid Sayyidah Aisyah, ke arah makam Imam Syafi'i itu kubah. Langsung Imam Syafi'i di sana, Imam Nawawi langsung dari sana, dari atas tunggangan himarnya, kendaraannya, mengucapkan salam untuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, begitu. Jadi, kita adab yang diajarkan oleh ulama, begitu juga diajarkan oleh Rasulullah. Setiap kita melewati kubur, ucapkanlah, bacalah salam, assalamualaikum. Sekadar salam saja. Ya. Punya waktu untuk berhenti, waktu berhenti ada, silahkan berhenti, doakan assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Mungkin dia sekian banyak itu ada yang kenal dengan kita. Dari sekian banyak itu pernah dekat dengan kita. Sekian banyak itu punya jasa pula kebaikannya dengan kita. Maka layaklah kita mendoakan mereka. Nah, itu tu entah percaya entah tidak. Kalau tak percaya matilah mazim insya-Allah. Mati gitu percaya betul rupanya. Tapi apa cara memberitahu ke kami lah, tak bisa lah. Gitu. Ya kan orang kita ni entah tidak kan. Ini Nabi menjelaskan, ulama sudah menjelaskan. Bahkan ada di antara ya kalau kita baca kisah-kisah riwayat hadis itu tentang perkara-perkara ahwal fil kubur itu, bahkan ada di antara ulama ni menyusun kitab tentang man ahya'u fi kubur. Ya, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dengan Imam Suyuti juga punya kitab itu, orang-orang yang hidup setelah dikuburkan. Maksudnya apa? Ada suara yang berbicara dari bawah ke atas. Ada sebuah suara yang keluar daripada kuburan itu. Nah, pernah itu terjadi di zaman dahulu. Ya. Kita ya, antara percaya dan tidak, ya macam mana, itu sebuah anugerah daripada Allah. Sama ada jemaah kita beberapa bulan yang lalu wafat. Jadi dia sampaikan, dia menginginkan ke anaknya, menantunya, bahwa mama ingin disalatkan oleh orang ramai, oleh orang banyak. Nah, itu keinginannya. Dan memang beliau ni hobinya dengar-dengar murattal, kaset ngaji apa, ibu ni. Rupanya ketika itu sakit tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, ketika sedang berihram meninggal dunia di Makkah. Disolati oleh orang ramai. Disolati oleh orang banyak, orang ramai ramai. Kemudian pas anaknya cerita, teman anaknya cerita, disalatkan di tempat mereka, solat gaib di dekat tempat mereka. Sudah ramai, orang pun ramai, habis maghrib, tiba-tiba saja ada satu orang syekh. Ya, tidak ada yang tahu satupun syekh ini dari mana. Ya, syekh maksudnya memang orang syakalnya syakal Arab. Memang bentuknya bentuk Arab, rupanya rupa Arab. Tiba-tiba saja datang, ingin menjadi imam solat gaibnya.
Nah, dari mana? Bahkan satu pun tak ada yang kenal. Pengurus masjid, warga situ tak ada kenal. Ini Syekh ni dari mana? Si fulan ni dari mana? Tiba-tiba saja dia. Jadi kata anak-anaknya itu, memang mama ni suka dulunya mendengarkan murotal syekh-syekh dari Arab, kata dia. Dia ada kaset-kaset murotal, itu yang didengarkannya. Jadi imam. Jadi ada yang katakan dia awalnya dia menolak, ada keluarga biarkan saja, biar dia sebagai makmum. Habis tu sekadar ikut salat, habis tu dia keluar. Tak ada satu pun yang kenal siapa orangnya. Dan dari mana dia tak ada yang kenal. Dan apa kendaraan yang dia pakai tak ada yang kenal. Nah, yang seperti ini kan kadang tak masuk akal, tapi perkara ini ada. Yakin tak yakin, perkara ini ada. Dan itu perkara yang berlaku di kehidupan kita masing-masing. Nah, ini istihbab ziyaratul kubur. Hadis. Jadi disebab dibunyikan, memang di situ dibunyikan oleh Imam Nawawi dengan adanya laki-laki. Jadi perempuan, ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh. Ini pendapat yang sahih. Maka kata Syekh Ilan di sini disebutkan fayukrahu, maka dimakruhkan bagi perempuan untuk ziarah kubur. Tapi ilatnya itu jelas, alasan makruh hukumnya itu jelas apa? Khasyatul fitnah. Dikhawatirkan takut fitnah. Apa fitnah diantaranya? Irtifa'u aswatuhum bil buka. Nanti mereka menangis-nangis, mengangkat suara, apa segala macam. Tapi kalau perempuan tu bisa menjaganya, tidak mengangkat suara, tidak histeris, tidak apa-apa, nah maka boleh. Maka apa dalilnya? Dibolehkan seperti menziarahi makamnya para nabi. Ziarah makam nabi boleh tak perempuan? Boleh. Perempuan boleh kok masuk raudhah pakai tasrih hari ini, jemaah umrah, jemaah haji, masuk ke raudhah. Boleh. Tapi memang kadang perempuan ini lebih ribut daripada laki-laki. Mereka mengeluarkan suaranya, histeris mereka dengan ziarah ke kuburan. Bahkan Syekh Ilan mengatakan, qala ba'duhum, menurut sebagian daripada ulama, mereka perempuan itu dibolehkan berziarah seperti laki-laki. Dibolehkan maksudnya berarti yusannu lahum, juga disunahkan bagi perempuan itu al-anbiya, kuburnya para nabi, wal ulama, kuburannya para ulama, wal auliya, kuburannya para wali-wali Allah. Jadi ini dalil Pak. Syekh Ilan membolehkan perempuan ziarah 3 saja. Makamnya nabi, makamnya ulama, makamnya para waliun saleh. Jadi tidak apa-apa perempuan ikut ziarah ke Wali Songo, perempuan ikut ziarah ke Ulakan Tapakis Pariaman, perempuan ikut ziarah ke makam Syekh Abdul Ghani Batu Bersurat, haulnya Syekh Aidarus. Boleh. Ini dalil. Jadi kata Syailan, wa qala ba'duhum, sebagian daripada ulama membolehkan dalam arti kata sama seperti hukumnya bagi laki-laki, juga hukumnya sunnah berpahala juga bagi perempuan apabila ia menziarahi makamnya nabi, makamnya para ulama, dan begitu juga makam para ulia salihin. Tapi berbeda keadaan dengan pakaiannya dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki dianjurkan ia bitazayyunih, tazayyunih dengan berhias, maksudnya agak rapi, bitatyib dengan memakai wangi-wangian, kemudian agak dengan rapi memakai wangi-wangian, dengan pakaiannya pun dengan pakaian yang bagus. Berbeda halnya dengan perempuan, tidak memakai wangi-wangi, dengan tidak memakai perhiasan dan lain sebagainya. Maka dari sini kesimpulan bahawa perempuan juga boleh berziarah ke makam 3, al-anbiya wal ulama wal auliya. Jadi kalau kita tengok orang Arab meninggal dunia, memang tak nampak kita perempuan mengantar keluarganya ke kuburan. Tak nampak kita ada keluarga mengantarkan perempuan, maksudnya perempuan yang mengantarkan keluarganya ke kuburan, tidak nampak kita. Ini mungkin ini bagian daripada larangan. Tapi kalau ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Baqi' dari luar, adalah perempuan. Nah, ini dalil juga kata Syekh Ilan ni. Maka ba'duhum begitu juga membolehkan, mensunnahkan kepada kuburan Nabi wal ulama wal auliya. Nah, begitu dia. Masuk ke hadis An Buraidah radhiyallahu anhu. Ini Buraidah meriwayatkan hadis. Buraidah ni belum pernah kita membaca riwayatnya. Namanya Buraidah. Buraidah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraidah ni salah satu tokoh yang diagungkan oleh Syiah. Karena Buraidah bukan si Buraidah ni melawan kepada Abu Bakar, tidak.
Tapi Buraidah ini lebih loyal kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan berarti Buraidah melawan kepada Abu Bakar. Tidak. Tidak seperti yang disangkakan oleh Syiah. Ya. Buraidah radhiyallahu taala an. Buraidah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan lebih daripada 150 hadis. Beliau ini Islamnya sebelum terjadinya perang Badar. Nah, sebelum terjadi perang Badar, beliau masuk Islam. Buraidah ini, beliau ini tokoh kabilah suku, tokoh kabilah suku Ibn al-Haris al-Aslami. Badar, saya baru sekali kemarin baru pergi ke Badar. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pergi, ada yang belum. Badar itu 150 kilometer dari Madinah. Jarang jemaah umrah saya tengok travel jarang ke Badar. Travel kalau di Madinah itu saya tengok cuma ke Uhud, Kuba, Masjid Qiblatain, kebun kurma, apa lagi? Mana lagi? Paling yang di dekat Masjid Nabawi, Masjid Bilal, Masjid Qamamah, Banu Saqifah, itu saja. Tapi yang 150 kilometer dari Madinah tu ada nama, sekarang sudah menjadi muhafaz, sudah menjadi provinsi, namanya itu Badar. Oh, bagus di sana. Badar itu ya sudah jadi mungkin karena dia provinsi yang baru juga, tapi bagus, cantik, bersih. Jadi di situ tuh ada lembah yang namanya lembah Qaswa wa Qaswatid Dunya wa Qaswatil Fasadin. Satu lagi ada dua lembah di situ. Di situ itulah pasukan Muslim yang jumlahnya 313 orang melawan 1000 orang kafir. Di situ tuh ditokohi oleh Abu Sufyan dengan Abu Jahal. Abu Jahal mati di situ tuh. Kalau kita membaca kisah situ tuh memang nangis gitu. Jadi ada lembahnya itu, lembah di situ tuh. Dan Nabi meminta kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz untuk dibuatkan sebuah kemah. Mengapa Nabi di kemah itu bermunajat kepada Allah? Nak ke mana kita lari lagi? Madinah jauh. Sedangkan binatang ternak kita sudah banyak di rampas mereka. Orang-orang ni kaum kafir ni bersatu mereka. Ada yang dari Makkah, ada untuk memang tujuan mereka target membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang target mereka agar porak-poranda Madinah balik. Jadi di dua lembah tadi itulah. Jadi Nabi SAW macam mana? Kita cuma 313, musuh 1000. Musuh 1000 ini orang-orang ahli seluruhnya. Nabi Muhammad SAW. Jadi kata sahabat, datang Sayyidina Abu Bakar, datang para sahabat yang lain, ya Rasulullah. Datang sahabat-sahabat kepada Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah. Jika seandainya 313 ini kita mati di sini, siapa lagi kira-kira yang akan menyembah Allah? Siapa lagi yang akan menyembah Allah? Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuanganmu ya Rasulullah? Baik, Nabi bermunajat kepada Allah. Bayangkan, saking yakinnya Sayyidina Ali. Setiap Sayyidina Ali turun ke lembah itu, Sayyidina Ali juga melihat Rasulullah ketika sujud. Masih sujud Rasulullah. Perang lagi Sayyidina Ali. Ketika perang itu Sayyidina Ali melihat lagi Rasulullah SAW. Ketika Nabi munajat kepada Allah, disitulah nampak turun malaikat. Nampak oleh sahabat malaikat turun dari langit. Sebanyak-banyaknya itulah bernama Jabalul Malaikah. Itu yang disebut dengan Jabalul Malaikah. Malaikat memang turun nampak dari langit untuk nak menolong daripada kaum muslimin. Panjang kisahnya di sana. Sempat juga terbunuh beberapa orang sahabat Nabi. Itulah ada di sana itu syuhadaul Badar. Jadi kemah tadi dijadikan masjid. Nah, di sana orang melaksanakan ya salat duha, salat tahiyatul masjid. Kemudian di lembah itu banyak terbunuh orang-orang kafir. Di sana di antaranya Abu Jahal terbunuh di lembah itu. Di lembah itulah. Jadi ada sebuah sumur. Katanya di sumur itu itulah Abu Jahal, ya bangkai-bangkainya orang-orang kafir ini dimasukkan, dan di situ pula lah dibuang orang sampah apa segala macam sampai hari ini di lembah itu. Kemudian ada masjid, kemudian dengan melihat lembah itu, kemudian ada syuhadaul Badar. Nah, sebelum Badar itulah Buraidah ini masuk Islam. Buraidah masuk Islam. Kemudian hijrah
hijrah ke daerah Khurasan. Khurasan dahulu, kalau hari ini Iran, Uzbekistan, Afghanistan, apa lagi yang tan itu tuh Khurasan dulu, daerah Khurasan. Dulu Khurasan ini bagus sekali dulu di zaman Umayyah dengan Abbasiyah, tapi ketika pecah akhirnya diambil alih lagi. Dan tapi sayang, sebagian Iran, bukan sebagian Khurasan itu hari ini masuk ke Syiah. Iran sudah diizinkan umrah sekarang, Pak. Orang-orang Iran baru diizinkan haji dan umrah. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi-tragedi buruk lah, tragedi Mina, tragedi yang lain. Itu kan asbabnya Iran dengan Mesir itu. Orang Indonesia dampaknya. Terowongan Mina, keributan di mana lagi? Di Madinah. Itu kan Syiah kan memang dari dahulunya tidak menginginkan adanya kebaikan-kebaikan untuk Arab Saudi. Dari situ orang-orang Mesir, dari sini orang-orang Iran, orang Indonesia di tengah-tengah. Udah, terowongan, AC pun mati, listrik pun mati, apa segala macam. Nah, meninggal lah. Mana ada oksigen apa segala macam. Nah, begitu juga beberapa tahun yang lalu bom meledak di Madinah. Wah, itu ternyata dari kalangan mereka. Tapi kemarin saya lihat sudah ada. Ya, buktinya apa, travel di belakang itu tertulis Iran kan, Jumhur Islamiyah Iran, apa namanya itu, negara Islam Iran. Di situ ada tertulisnya. Tapi mudah-mudahan ya tidak melakukan tragedi-tragedi yang lain. Qala Rasulullah SAW. Jadi ini Buraidah. Nah, Buraidah ini akhir sahabat yang meninggal di daerah Khurasan. Ya, Khurasan tadi daerah itulah dia, Iran, kemudian Pakistan, Tajikistan, Afghanistan. Yang tan itulah Afghanistan. Nah, itu daerah Khurasan. Ya, Khurasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau ini meninggal usia 63 tahun. Awalnya di Madinah, habis Madinah pindah ke Basrah, kemudian ke Khurasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nabi katakan dalam riwayat hadis di dalam Sahih Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melarang kamu daripada ziarah kubur. Ini dulu ketika orang-orang belum tahu cara dan kaifiat ziarah kubur yang benar. Dulu ada orang ketika ziarah kubur, ya memang banyak kurafatnya. Memeluk-meluk kubur, mencium-cium kubur, mengusap-usap kubur, bahkan sambil mohon maaf, menjilat-jilat di kubur kadang bahkan. Saya pernah nampak orang-orang jahil itu ketika ziarah kubur di daerah Muslim memang dijilatnya. Makam Sayyidina Husain itu kan sudah kurafat. Itu yang tak dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak ada ilmu dalam berziarah kubur. Nah, bahkan di Baqi' itu pernah terjadi dulu, mereka gali, mereka bukan kayak ayam itu apa? Menggais-gais tanah itu sambil ziarah kubur. Nah, makanya Nabi larang. Tapi kata Rasulullah setelah itu apa? Fazuruha. Nabi sudah ajarkan beberapa adab, sahabat pun sudah tahu beberapa cara adab-adab dalam berziarah kubur. Fazuruha, tapi kata Rasulullah, zuruha, ziarahilah. Nah, karena ada perintah Nabi inilah Imam Abdul Bar mengatakan wajib hukumnya ziarah kubur. Jadi bukan saja sunnah, wajib. Maka Rasulullah SAW ziarah kubur tiap hari. Nabi tiap hari ziarah kubur. Sebelum Nabi masuk masjid, Nabi jalan dulu ke Baqi'. Di Baqi' ada anak, ada istri, ada sahabat, baru Nabi masuk masjid. Kalau tidak, ba'da tahajud, seperti riwayat Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi tahajud, setelah Rasulullah SAW tahajud, Sayyidah Aisyah pun sedang dalam keadaan berhalangan haid. Sayyidah Aisyah bangun, nampak Nabi masih tahajud. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, bangun, tengok Nabi masih tahajud. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, bangun, tengok Nabi sudah berzikir, berdoa setelah tahajud. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, tengok Nabi, tak ada lagi Rasulullah. Khawatir Sayyidah Aisyah, Nabi ini diculik.
Khawatir Sayyidah Aisyah, Nabi ini dibunuh. Dicari oleh Sayyidah Aisyah malam itu juga Rasulullah SAW. Di mana didapati Sayyidah Aisyah? Rasulullah didapati oleh Sayyidah Aisyah di Baqi', sedang ziarah kubur. Jadi Nabi ziarah kubur. Jadi kata Rasulullah, fazuruha. Maka ada perintah Rasulullah, maka ziarahilah. Kenapa? Untuk apa? Di antara manfaat daripada ziarah kubur itu adalah taraqil qulub bi dzikril maut. Melunakkan hati, melembutkan hati kita. Ya, hati-hati yang keras, bawa-bawalah ziarah kubur, Pak. Ya, bawa-bawalah ziarah kubur. Hati kita yang sedang kesat, bawa-bawalah ziarah kubur. Kita saja ya yang benarnya, orang lain salah, dinasihati orang tak mampan, fitnah sana sini. Bawa ziarah kubur, insya-Allah lunak hati itu. Buat ziarah kubur. Ya, dengan kita ziarah kubur tu kita akan merasakan, aku akan seperti beliau ni. Untung-untung kalau mati dalam keadaan baik. Untung-untung setelah kita wafat ada orang yang mendoakan seperti para aulia ussalihin. Tapi kalau meninggal dalam keadaan hawa, meninggal dalam keadaan maksiat, meninggal dalam keadaan jahil, siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan mendoakan kita? Nah, maka oleh karena itu, itulah di dalam syariat kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya, untuk taraqil qulub, melunakkan hati. Hati-hati yang keras, ya, hati-hati yang susah untuk menerima kebaikan, susah menerima hujah dari orang lain. Kita beradu argumen dengan orang. Argumen orang tak mau kita dengar. Nak argumen awak aja dengar. Tak boleh. Nah, ini qaswatul qalbi. Nah, maka disebutkan ya, banyak manfaatnya. Untuk melunakkan hati, untuk mendekatkan kita dengan akhirat, untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kalau dah ingat mati tentu takkan banyak angan-angan lagi. Kalau dah ingat mati tentu ya ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dianjurkan ziarah kubur. Setidaknya ziarah kepada makam daripada ibu bapaknya. Maka di dalam sebuah riwayat Nabi Nuaim, ya, kata Nabi SAW, man zara qabra walidayh, siapa yang menziarahi kuburan ibu bapaknya atau salah satu keduanya, yaumul jum'ah, pada hari Jum'ah, kana kahajjatin, maka bagi orang itu sama pahalanya seperti haji. Nah, ini yang saya katakan tadi. Imam Syafi'i setiap Jumat selalu ziarah kepada makam ibu bapaknya. Setiap Jumat ziarah, setiap Jumat ziarah. Nah, ini Imam Abi Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Begitu juga Imam Baihaqi disebutkan siapa yang menziarahi kubur ibu bapaknya pada hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba lahu bara'ah. Ya, maka dituliskan bagi orang itu, diampuni baginya anak akan dosanya, dan dituliskan juga baginya akan kebebasan daripada siksa api neraka. Nah, di sini disebutkan, bolehkah kita meniatkan ziarah untuk tempat-tempat kubur-kuburan yang itu bukan kuburan Nabi, bukan kuburan para alim dan saleh? Nah, tak boleh. Jadi umpamanya kita sekedar ziarah ke makam, ya, selain makam ibu bapa kita lah, orang-orang biasa saja, atau makam siapalah kita. Ya, makam bukan makam orang saleh. Nah, tak boleh. Tapi makam Nabi bahkan dibolehkan dan disunnahkan. La yusannu safar, ya, tidak disunnahkan safar bagi seseorang untuk semata-mata ziarah kepada kuburan saja. Tidak disunnahkan. Kecuali, kata Syekh Inlan, kecuali kepada kuburan Nabi. Kecuali kepada kubur Nabi di Madinah. Atau makam Nabi, ya, makam Nabi tidak ada yang pasti kecuali cuma makam Nabi Muhammad. Ada makam Nabi Adam, ada orang bilang di Jeddah. Ada juga makam Nabi Ibrahim, ada orang bilang di Sa'id di Mesir. Ada makam Nabi Daniel yang ada di Mesir. Ada makam Nabi Musa yang ada di Palestin. Itu tidak ada yang pasti. Itu Nabi kita katakan. Makam Nabi yang pasti itu adalah makam Nabi Yukum, makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dibuat-buat pula di Pekanbaru ni makam Nabi Muhammad di sini ni, tidak bisa ni kalau ada orang mereka. Karena pasti makam Nabi Muhammad itu di Madinatul Munawwarah. Nah, jadi kalau ziarah illah, kecuali tidak disunahkan melakukan perjalanan safar untuk ziarah kubur, kecuali 3 kuburun Nabi,
wa qabrun alim, kuburnya orang alim, wa kuburus salihin, dan kemudian kuburnya para salihin. Jadi kita ziarah itu dapat pahala sunnah lupa ya Pak. Ini dia dalil Syekh Ilan mengatakan dalam Dalilul Falihin. Kita ziarah alhamdulillah ke makamnya orang-orang saleh, orang-orang yang sudah banyak berjuang dan berbuat untuk Islam dibandingkan dengan kita yang belum banyak berbuat untuk Islam. Nah, maka oleh karena itu aku kata Rasulullah melarang menziarahi kubur, tapi fazuruha, aku hari ini fazuruha, maka ziarahilah kubur itu. Nah, di sini jelas bahwa perintah ziarah kubur itu ada dan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ziarah kubur itu cukup dengan melihatnya saja atau sekedar daripada jauh melihat dari mana? Nah, ini khilafiyah ulama. Masya-Allah, luas pembahasan ulama. Ada yang mengatakan ya dengan melihat ru'yatul kubur, nampak kubur tadi. Nah, ada yang mengatakan tak mesti untuk melihat kubur, ru'yatul bina'uha, melihat bangunannya saja. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, kita tak lihat kubur Nabi. Kecuali betul-betul pelan-pelan kita nampak di dalam lubang itu. Kan lubang ada agak besar. Ada tertulis di atasnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, dari yang tulisan emas itu, hadza salam huna salamu ala Rasulillah. Di sini salam kepada Rasulullah. Di bawah tulisan itu ada besar bulat emas itu. Di situ itulah salam Rasul. Kalau kita pandang itu memang nampak apa namanya tirai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu mesti? Menurut satu pendapat enggak. Nampak saja bangunannya, bangunan kubur itu, bangunan makam itu sudah cukup kita disebut orang yang berziarah ke kuburan. Ya seperti kita ke Masjid Nabawi lah. Karena begitu padat betul, mulai masuk dari pintu Babu Salam, apalagi malam Jumat. Malam Jumat, di hari Jumat itu padat betul pintu Babu Salam. Tak mungkin kita bisa masuk berziarah mengucapkan salam ke Rasulullah. Jadi caranya bagaimana? Dari luar saja. Dari luar menghadap ke Kubbatul Khadra, kubah hijaunya Nabi SAW, baca salam kepada Rasulullah, baca salam kepada Sayyidina Abu Bakar, baca salam kepada Sayyidina Umar. Itu sudah sama dengan ziarah ke makamnya Nabi SAW. Jadi ada dua pendapat. Apakah ziarah kubur itu cukup dengan melihat kubur, cukup dengan melihat bangunannya saja, atau mesti melihat kuburnya itu? Nah, maka di sini ada dua pendapat. Satu mengatakan iya mesti dengan melihat kubur, satu lagi mengatakan boleh dengan cukup dengan bangunan. Dan pendapat yang riwayat yang sahih adalah dengan bangunan saja. Maka boleh kita tak tahu kita entah mana kuburan mak ayah kita, tapi kita lewat di kuburan itu, cukup sampaikan salam, assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baru satu hadis tentang ziarah kubur. Ada beberapa hadis lagi yang akan kita baca tentang ziarah kubur. Tapi judul bab sudah faham kita, sampai kita kepada tujuan kita bahwa disunnahkan ziarah kubur ya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Perempuan boleh dia ziarah kubur jika bisa dia selamat daripada fitnah. Ya, seperti tidak meronta-ronta, tidak mengangkat suara, dan tidak berpakaian dengan pakaian yang mencolok atau pakaian yang menimbulkan fitnah. Boleh bagi perempuan untuk ziarah kepada makam Nabi, makamnya para ulama, dan makamnya para waliun salihin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sehatkan dan Allah afiatkan kita, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa talibatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-dhari wal jahli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.